Baik, selamat siang Prof. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan memberikan pendapat saya mengenai beberapa pembahasan yang terdapat pada bab 6, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hadidera Agusni Putu Subrata, nomor absen 32 dari kelas 5B Manajemen Bisnis Pariwisata. Baik, pada bab 6 terdapat 5 capaian pembelajaran yang harus diperoleh, seperti yang telah terlihat pada PowerPoint slide, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana pada gudang. Kemudian yang kedua, macam-macam perawatan sarana dan prasarana yang ada pada gudang. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana pada gudang. Kemudian yang keempat, implementasi manajemen perawatan sarana dan prasarana yang ada pada gudang ataupun hotel. Kemudian yang terakhir, penjelasan mengenai bagaimana komputer maintenance management system dan contoh penerapannya di suatu operasional perusahaan. Baik, saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Jadi, apa itu pemeliharaan? Jadi, pemeliharaan secara umum yaitu merupakan suatu kegiatan untuk merawat, memelihara, menyimpan, serta menjaga barang-barang, baik itu dari sarana maupun prasarana yang ada pada gudang, yang dimana kemudian akan disimpan dengan sebaik mungkin, sehingga kualitas dari fasilitas tersebut akan tetap terjaga dan dapat bertahan lama. Dan dari hal tersebut dapat mengurangi adanya resiko dari kerusakan fasilitas tersebut. Nah, dari kegiatan pelaksanaan pemeliharaan tersebut, terdapat 2 cara yang diterapkan oleh hotel untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang, khususnya pada hotel. Yang pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu, di mana pemeliharaan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemeliharaan sehari-hari, di mana merupakan jenis pemeliharaan yang hampir dilakukan setiap hari agar fasilitas tersebut siap dan aman untuk digunakan. Dan untuk contoh penerapannya pada hotel, khususnya pada housekeeping department, yaitu adanya penggunaan vacuum cleaner oleh room attendant yang dimana dipakai setiap hari untuk membersihkan area-area hotel. Dan tentunya hal tersebut dapat dilakukan proses pemeliharaan secara setiap hari agar dapat menjaga kualitas dari fasilitas tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu pemeliharaan secara berkala, di mana pemeliharaan ini memang ditujukan kepada sarana dan prasarana yang memang membutuhkan jangka waktu tertentu dalam proses pemeliharaannya. Contohnya seperti 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Dan untuk contoh penerapannya pada hotel, khususnya pada bagian housekeeping department, di mana yang melakukan pemeliharaan terhadap karpet yang terdapat pada koridor kamar tamu, di mana akan dilakukan perawatan karpet shampooing secara 1 bulan sekali guna menjaga kebersihan dari karpet tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang, maka selanjutnya sangat penting untuk kita mengetahui macam-macam perawatan apa saja yang dapat diterapkan pada proses pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada hotel. Dan macam-macam perawatan tersebut dapat dijabarkan dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, preventive maintenance atau perawatan preventif, di mana kegiatan perawatan ini dilakukan dan direncanakan dalam periode waktu tertentu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada fasilitas. Dan di mana perawatan ini biasanya dilakukan seperti adanya inspeksi, kemudian adanya perbaikan kecil, pelumasan, serta penyetelan. Dan untuk yang kedua yaitu corrective maintenance atau perawatan korektif, di mana perawatan ini merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi dari peralatan untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Jadi singkatnya, perawatan korektif ini digunakan dan dilakukan saat fasilitas tersebut sudah tidak berfungsi ataupun rusak. Dan untuk yang ketiga yaitu running maintenance, di mana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan saat fasilitas atau peralatan sedang dalam kondisi bekerja. Dan biasanya perawatan ini hanya dilakukan bagi peralatan-peralatan yang hanya beroperasi secara terus-menerus dalam proses produksi pada operasional suatu perusahaan ataupun hotel. Dan untuk yang keempat yaitu predictive maintenance atau perawatan prediktif, di mana kegiatan perawatan ini dilakukan untuk mengetahui jika ada perubahan ataupun kelainan pada kondisi fisik dari suatu fasilitas. Jadi secara singkatnya,
perawatan ini dilakukan berdasarkan kondisi dari fasilitas, dan biasanya perawatan ini dibantu oleh alat-alat monitor yang canggih. Dan untuk yang kelima yaitu breakdown maintenance, di mana kegiatan perawatan ini dilakukan setelah terjadinya kerusakan ataupun kegagalan dalam suatu fasilitas. Dan hal ini juga menuntut adanya perbaikan darurat. Dan untuk contoh penerapannya pada hotel, yaitu khususnya pada bagian front office department, di mana salah satu kasusnya yaitu tidak berfungsinya mesin-mesin seperti mesin kasir ataupun mesin printer, yang dimana dibutuhkan dalam menunjang operasional dari suatu hotel. Dan hal ini juga menuntut adanya perbaikan darurat untuk secepatnya diperbaiki. Dan yang keenam yaitu emergency maintenance, di mana kegiatan perawatan ini bersifat darurat dan dilakukan ketika terjadinya kerusakan secara tidak terduga. Dan biasanya perawatan ini harus cepat terselesaikan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dan untuk contoh penerapannya pada hotel, yaitu pada bagian housekeeping department, saat mengecek kamar tamu hotel, di mana terdapat terjadinya kebocoran pipa air pada kamar tamu, yang dimana harus cepat ditanggapi ataupun diatasi guna mengurangi adanya keluhan dari tamu tersebut. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang ataupun hotel. Yang pertama untuk tujuan, yang pertama yaitu agar fasilitas atau barang tersebut dapat bertahan lama sehingga dapat mengoptimalkan usia pemakaian dari fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keselamatan dari fasilitas tersebut agar tetap aman sehingga menjamin dari ketersediaan fasilitas tersebut saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menjamin kesiapan operasional dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan untuk yang terakhir yaitu melatih rasa tanggung jawab baik itu dari pemakai peralatan dan staf pemeliharaan yang bertugas. Dan untuk manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan pemeliharaan tersebut, yaitu yang pertama, jika fasilitas sudah terpelihara dengan sebaik mungkin, maka kita dapat mengurangi biaya penggantian yang terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, kita juga dapat meminimalkan biaya-biaya perbaikan yang terjadi terhadap fasilitas karena jarangnya terjadi kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas dapat lebih terkontrol dan terhindar dari segala kerusakan yang dapat terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan yang baik tentunya juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik bagi operasional sebuah hotel. Setelah kita mengetahui materi-materi dasar yang telah saya sebutkan tadi, baik itu dari pengertian pemeliharaan itu sendiri, kemudian bagaimana pemeliharaan yang terjadi pada gudang, kemudian macam-macam perawatan apa saja yang dapat diterapkan, serta tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pemeliharaan itu sendiri. Maka selanjutnya sangat penting untuk kita menerapkan manajemen dalam proses kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang ataupun hotel, di mana manajemen ini berperan penting untuk dapat mencapai tujuan yang telah kita tentukan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada menjadi lebih efisien dan efektif. Dan manajemen ini meliputi beberapa proses seperti proses perencanaan ataupun planning, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian pengarahan atau actuating, serta pengawasan atau controlling. Berikut merupakan contoh implementasi dari penerapan manajemen perawatan sarana dan prasarana yang terjadi pada suatu hotel. Di mana di sini saya mengambil contoh yaitu Hotel Aston at Kuningan Suites yang menerapkan 4 fungsi manajemen baik itu dari planning, kemudian organizing, actuating, serta controlling dalam melakukan proses kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada hotel. Yang pertama yaitu proses perencanaan atau planning, di mana planning ini merupakan tindakan awal yang dilakukan dan direncanakan untuk dapat menghasilkan hasil pemeliharaan yang lebih baik lagi dan secara lebih ekonomis. Di mana penerapan planning ini pada Hotel Aston at Kuningan Suites menerapkan planning atau perencanaan dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Yang kedua yaitu proses pengorganisasian atau organizing. Jadi penerapan dari fungsi organizing ini pada Hotel Aston at Kuningan Suites dilakukan untuk memaksimalkan seluruh kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, baik itu pada hotel ataupun gudang pada hotel tersebut. Dan contoh penerapan yang telah dilakukan oleh Hotel Aston ini yaitu mereka melakukan pembentukan struktur organisasi dan job description masing-masing jabatan guna untuk mengatur seluruh sumber daya manusia yang ada dan dibutuhkan dalam kegiatan proses pemeliharaan tersebut. Seperti yang terlihat pada PowerPoint slide, struktur organisasi yang diterapkan oleh Hotel Aston at Kuningan Suites dipimpin dan dikepalai oleh seorang general manager yang dimana bertugas untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang terjadi pada hotel tersebut, baik itu dari kegiatan pemeliharaan ataupun kegiatan lainnya. Kemudian terdapat juga Head of Engineer, Head of Housekeeper, dan Head of Security, di mana di sini bertugas sebagai perwakilan GM dari tiap-tiap departemen. Kemudian terdapat juga Engineer, di mana bertugas untuk melakukan perawatan ataupun perbaikan terhadap aset-aset seperti elektronik, mekanik, serta mesin. Dan kemudian juga terdapat housekeeper, di mana bertugas sebagai melakukan perbaikan ataupun perawatan terkait keindahan, keamanan, dan kenyamanan hotel. Dan yang terakhir yaitu terdapat security, di mana bertugas terhadap keamanan dari hotel dan kondusivitas hotel. Yang ketiga yaitu proses pengarahan atau activating, di mana proses pengarahan ini pada Hotel Aston at Kuningan Suites akan mampu berjalan dengan baik dan tidak memiliki hambatan apabila seluruh organisasi yang telah disusun sebelumnya sudah dilakukan secara tepat dan dengan baik. Dan di mana karyawan atau sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut sudah memiliki komitmen dan motivasi untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat melancarkan operasional yang ada pada hotel ataupun gudang menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling, di mana fungsi pengawasan yang telah diterapkan oleh Hotel Aston at Kuningan Suites dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ataupun pelaporan mengenai pemeliharaan yang telah dilakukan dengan cara survei ataupun inspeksi, yang dimana guna untuk mengetahui kondisi, kemudian jenis pekerjaan, kemudian jumlah material yang dibutuhkan, serta volume pekerjaan pemeliharaan. Dan di mana hal ini akan disampaikan kepada departemen head yang bertugas pada proses kegiatan pemeliharaan tersebut, yang dimana akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada pada gudang ataupun hotel. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai CMMS atau biasa dikenal dengan Computer Maintenance Management System, di mana CMMS ini merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk membantu perencanaan, manajemen, serta fungsi administratif yang dibutuhkan oleh pemeliharaan yang efektif. Di mana hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut yaitu merupakan membangun, merencanakan, serta melaporkan work orders yang merupakan perkembangan mengenai catatan-catatan dari pemeliharaan yang dapat dengan mudah dicari dan mencatat segala transaksi mengenai pembelian komponen. Jadi secara singkatnya, CMMS ini berfungsi untuk merekam dan menjadwalkan segala operasi dan pencegahan terhadap kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan fasilitas peralatan yang ada pada suatu perusahaan ataupun hotel. Adapun tujuan dari penggunaan CMMS ini terhadap suatu perusahaan ataupun hotel, jadi yang pertama yaitu dapat mengurangi waktu dari perhentian alat jikalau perawatan yang dilakukan sudah dilakukan secara tepat dan benar. Kemudian dapat melindungi dan memperpanjang usia dari aset dan fasilitas, serta membantu operasional dan staf pemeliharaan menjadi lebih produktif. Berikut merupakan contoh implementasi dan penggunaan dari CMMS di suatu perusahaan ataupun hotel. Jadi contoh yang saya ambil dari penggunaan CMMS ini yaitu pada suatu perusahaan yang bernama perusahaan Graha Global International, di mana langkah penggunaan CMMS ini diawali dengan user ataupun klien dari Civitas perusahaan Graha Global International
yang memiliki keluhan terhadap terjadinya masalah fasilitas di lingkungan kerja ataupun masalah fasilitas umum di lingkungan kantor akan melaporkan keluhan tersebut kepada supervisor dan kemudian akan melaporkan keluhan tersebut di form keluhan. Dan kemudian supervisor akan menghubungi dan meneruskan keluhan klien tersebut kepada staf pemeriksa atau checker yang sedang bertugas. Kemudian checker akan membawa form survei dari supervisor dan bersamaan dengan form keluhan yang didapatkan untuk dapat mengetahui informasi mengenai keluhan dari klien. Dan setelah checker tersebut menemukan informasi mengenai keluhan tersebut, maka selanjutnya checker akan mencari aset yang akan dilaporkan berdasarkan informasi yang tertera, dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan dicatat ke dalam dokumen form survei dan akan dikembalikan kepada supervisor dan nantinya akan dijadikan sebagai bahan pelaporan dan pengambilan keputusan untuk menerbitkan dokumen work order. Dan setelah supervisor mendapatkan hasil pelaporan tersebut, maka selanjutnya supervisor akan memanggil teknisi yang tersedia untuk membantu mengatasi perbaikan atau perawatan terhadap fasilitas tersebut. Dan kemudian teknisi tersebut akan mencari tahu dan mengecek suku cadang apakah ataupun jumlah material apakah yang dibutuhkan dalam mengatasi perawatan tersebut. Dan kemudian setelah mendapatkan suku cadang dan jumlah material tersebut, maka selanjutnya teknisi akan memperbaiki dan melakukan perawatan terhadap kerusakan fasilitas tersebut sesuai dengan catatan dan instruksi dari hasil pemeriksaan yang berada pada work order. Dan setelah teknisi menyelesaikan perbaikan tersebut, maka selanjutnya teknisi akan memberikan keterangan dari hasil perbaikan atau hasil perawatan tersebut ke dalam dokumen work order dan kemudian akan disampaikan dan dibawa kembali kepada supervisor. Dan di mana langkah selanjutnya supervisor akan melakukan maintenance report atau laporan pemeliharaan terhadap proses pemeliharaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kemudian supervisor dapat menyerahkan maintenance report tersebut kepada maintenance manager yang dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan ataupun bahan pertimbangan di masa yang akan datang terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terjadi pada perusahaan Graha Global International. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dari bab 6, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada gudang. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.